Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, kali ini kita akan coba mengerjakan tugas yang keempat, materi atau mapel PKPJ. Untuk tugas keempat ini ada beberapa yang perlu kita setting. Yang pertama adalah konfigurasi dasar mikrotik. Oke, ada beberapa hal yang kita setting. Yang pertama adalah konfigurasi dasar mikrotik ya. Yang kedua tadi default routing ya. Yang ketiga static routing, yang ketiga bridging ya. Yang pertama default routing, static routing, bridging, wireless, sama SSH. Jadi kalau kita lihat acuannya di lomba ini, SWA ini, yang network simulator ini, bridging, switchingnya sudah VLAN yang kemarin, Anda bisa lihat di video sebelumnya. Hari ini yang wireless, bridging, MPV namanya belum, hotspot belum, SSH, sama routing tapi yang static. Sedangkan yang lain, yang tool ini sudah tapi yang Romon, belum yang lain. Queue, management bandwidth belum, service belum, proxy belum, firewall, yang virtual mengel belum, raw belum. Oke, kita yang ini dulu aja. Langkah yang pertama, pastikan routernya sudah di reset ya. Nanti indikatornya sudah di reset, semua settingannya hilang. Indikatornya seperti ini, IP address-nya 000, identitasnya kembali ke defaultnya yaitu mikrotik. Di sini saya menggunakan router port RB951i2HND. Versinya 6.49 gitu ya. Saya klik MAC-nya dulu, soalnya ini belum ada IP-nya ya. Kalau misalkan perangkatnya belum ada IP-nya, maka yang kita klik adalah MAC address-nya. Terus di sini login-nya, username-nya admin, password-nya nggak usah diisi atau kosong seperti ini. Anda enter boleh, Anda klik connect boleh. Langkah yang pertama, pastikan instalasi kabelnya udah benar. Kabel internetnya Anda tancapin ke Ether 1, pastikan LED-nya atau lampunya nyala. Ether 2-nya mengarah ke PC Anda. Kita lihat di menu interface, ini saya besarin dulu. Di menu interface, pastikan indikatornya seperti ini. Kalau misalkan R-nya nyala seperti ini berarti di Ether 1 itu ada kabel yang nancep. Ini pastinya kabel internet ya, jangan sampai keliru ya, jangan sampai salah nancepin. Contoh ya, ini kalau misalkan kabel internetnya ujung satunya nggak nancep ya, atau misalkan kesenggol atau misalkan nggak connect, nanti R-nya akan hilang. Saya cobain. Yang Ether satunya misalkan saya lepas, nanti di sini simbolnya seperti ini. Ini gara-gara R-nya saya lepas. Ini saya lepas ya, seperti ini. Ini berarti indikatornya kabelnya nggak aktif atau nggak nyala gitu ya, atau kesenggol misalkan gitu ya. Ini saya tancapin lagi. Oke. Aktif seperti ini. Ini berlaku juga ke interface yang lain. Kalau kabelnya belum ditancapin ya nggak ada indikator R-nya. R itu artinya running. Running itu berarti ada kabel nancep, nyala, aktif gitu, enable. Langkah berikutnya, Anda kasih komentar boleh. Klik kanan komen atau tekan Ctrl M. Kasih nama misalkan ini internet. Yang ini untuk VLAN kan ya. Ini untuk VLAN. Ctrl M, VLAN. Nanti kita buat buah VLAN gitu ya. VLAN yang kemarin ada VLAN marketing sama VLAN IT gitu ya. Kita buat VLAN dulu, VLAN. Kasih nama misalkan IT misalkan gitu ya. Terus 10 misalkan ya, ID-nya 10. Dia keluar masuknya melalui Ether 3 misalkan. Ether 3. Kemarin kan Ether 3 ya? Iya kan? Supaya nggak bingung, Ether 3 aja, Pak. Oke, siap. Ini komentarnya saya hilangkan aja. Ini untuk config aja ya. Untuk config, berarti nanti nancep ke PC untuk config misalkan gitu ya. VLAN-nya kita keluarin di sini. Jadi caranya kita pilih ini, tanda plus ini Mas, VLAN. Kita kasih nama dulu VLAN apa, IT gitu ya. Anda kasih nama seperti kemarin boleh, VLAN min IT boleh, terserah ya. Kita kasih IT boleh gitu ya, IT. Atau namanya kemarin apa, VLAN IT gitu ya. VLAN min IT gini ya. Nanti kalau ada kerja, ada kasih nama IT gitu nggak apa-apa ya. Yang penting Anda paham. Soalnya yang nyeting, yang manajemen jaringan sampean ya. Ini contoh ya, saya samakan dengan yang kemarin ya. IT. Ini ID-nya 10, keluar masuknya melalui Ether 3. Berarti nanti switch Ether 1 switch Anda nanti ketemunya di Ether 3, Ether 3-nya router. Berarti nanti VLAN itu keluar masuknya kalau di kasus kita ini itu melalui Ether 3. Jangan lupa yang bawah nggak usah di checklist ya, yang bawah biarin aja. Kita klik apply, kasih komen boleh, misalkan VLAN IT. Anda kasih minus boleh, nggak dikasih minus boleh ya. Oke.
Ini VLAN IT ya. Oke, terus klik OK. Kita buat lagi. Anda buatnya dari menu interface boleh, dari menu VLAN boleh, terserah Anda. Ya. Kalau dari menu VLAN ya diklik menunya dulu, terus masuk ke add ini, kasih nama. Tadi namanya kan VLAN marketing ya. Ini contoh aja ya. Nanti sesuaikan dengan kasusnya aja lah. ID-nya 20. Keluar masuknya melalui Ether 3. Kita klik apply, kasih komen. VLAN marketing. Klik OK. Udah jadi 2 ya. Beres. Ini sudah membuat interface-nya. Berarti kalau ditanya langkah-langkah membuat VLAN ada berapa kalau di router? Di router ya Pak ya? Iya di router, ada 3 Pak. Yang pertama apa? Buat interface VLAN. Ini kan udah selesai buat interface-nya kan? Oke. Langkah yang kedua apa? Memberikan IP address ke interface VLAN. Berarti interface-nya kalau udah jadi dikasih IP. Gitu ya. Caranya Pak, klik menu IP addresses. Mohon maaf ini tadi saya belum ngasih nama hostname belum, Romon belum, SNTP belum ya. Nanti klik add, dikasih IP. IP-nya sesuaikan dengan soal. Soalnya kemarin berapa ya? 172.16. nomor absen. Saya sesuaikan dengan tanggal aja ya, seperti biasanya ya. Nanti sesuaikan dengan absen sampai. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 1. Oke, 1.1 ya. Ingat nanti tolong yang angka ketiganya itu 172.16.1. Satunya itu Anda ganti nomor absen. Soalnya kemarin masih ada teman Anda yang niku loh Pak. Kan saya nyontoh video sampean Pak. Di video sampean kan 25 Pak. Biasanya itu 25 Pak loh. 25 itu tanggal 25. Anda ganti absen sampean. Berhubung saya kan tanggal 1 ya tanggal 1. Jangan lupa dikasih slash. Slashnya saya buat subnetting ya, mulai yang tugas keempat ini. Slashnya kita buat berapa misalkan? 26 misalkan ya. 26 misalkan. 26. 26 terus ini buat VLAN apa ini? Misalkan VLAN IT gitu aja ya. Oke ya. Ini Pak networknya nanti otomatis ketika Anda klik apply nanti otomatis muncul. Ya. Terus Anda nggak usah mikir ring IP-nya berapa ya, first host-nya berapa, host-nya berapa. Kalau di Mikrotik otomatis. Yang nggak otomatis itu di Linux nggak otomatis. Terus di Cisco nggak otomatis. Terus di apa satunya lagi Linux, Cisco. Ya itu nggak otomatis. Kalau di Mikrotik otomatis. Ketika Anda buat JCP loh otomatis nanti ya. Kita klik apply, kasih komen misalkan IP VLAN IT gitu ya. Ini IP-nya ini VLAN IT. Berikutnya, oke. Ini Anda copy juga boleh misalkan ya. Cara mengasih IP itu ada 2 cara. Di copy boleh, dibuat lagi boleh gitu ya. Atau kalau Anda mau uji nyali buatnya dari new terminal boleh. Gitu. Kalau uji nyali, tapi saran saya kalau buat newbie, cik cupu, cik pemula, saran saya pakai Winbox aja. Gitu ya. Kalau Anda misalkan mau dari new terminal bisa. Cuma ya agak mikir sama. Kalau nggak terbiasa loh ya, kalau nggak terbiasa kayak Cisco gitu. Kalau nggak terbiasa ya, ini perintahnya apa gitu ya. Kalau dari sini bisa, contoh ya, ini saya uji coba ya. Berarti Anda cukup menghafalkan perintahnya yang pasti ya. Yang kedua Anda menghafalkan path-nya, lokasinya. Contoh, kalau ngasih IP kan gini lokasinya, IP addresses kan gitu ya. Berarti lokasinya ada di menu IP addresses. Kalau pakai new terminal, mohon maaf ya ini belum ada passwordnya ya. Passwordnya 1 aja ya, nggak usah ngangel ya. Kalau Anda beneran pas kerja besok pas di rumah jangan 1. Sing aman lah menurut sampainya, minimal 8 karakter apa 16 karakter gitu ya. Kombinasi ada angka, huruf, simbol, ojo lali tapi ya. Passwordnya 1 lah. Ingat username password itu besar kecil pengaruh. Biar apa ya password saya? Besar apa kecil ya? Pengaruh ya. 1. Nah ini passwordnya 1 ya. Kalau mau ada bobol silakan lah ya. Langkah berikutnya kita ini namanya masih belum saya rubah ya, nanti aja. Kalau mau urban nama ya bisa set host name system enter. Di sini ada keterangannya ini Pak. Kalau keluar gini slash gini. Kalau pakai komen loh. Kalau mau tanya gini, tinggal tanda tekan tab. Nah, nanti muncul di sini. Nah ini. Ya.
Kalau mau nyeting hostname kan di sini Mas, sistem identity kan ya. Ya, berarti masuknya ke nggak ada cd spasi, nggak ada. Ini bukan Windows, bukan Linux ya. Berarti sistem ident gitu. Berarti kalau warnanya hijau ya atau warnanya ungu, berarti itu perintahnya ada. Kalau warnanya merah kan, misalkan sistem ihya. Agak ono kan? Berarti ada. Sistem ident, tekan tab aja. Nah. Terus ada set name-nya, namanya siapa? Nah, nama routernya. Misalkan Ermin Ihya. Ini ya. Anda perhatikan sebelum saya enter, ini kan mikrotik ya. Setelah saya enter, jerat, enter. Berubah menjadi Ermin Ihya. Anda lihat atasnya udah berubah, Anda lihat di sistem identity berubah. Cuma saran saya, kalau masih pemula, nggak usah pakai komen ya. Kalau nyeting IP, Pak, oke, nyeting IP sama aja, berarti kecilin aja. Ini geser. IP address, IP huruf kecil Pak. Mikrotik sama Linux besar kecil pengaruh. Nek Cisco besar kecil nggak pengaruh. Mencoba nek Cisco. Cisco loh ya. Sama Windows itu neriman. Konaah gitu ya. IP address, ada singkat boleh ini Mas. Anda kalau ingin tahu nama lengkapnya, perintah lengkapnya, tekan tab. IP address, enter misalkan itu. Itu kalau mau masuk ya, nggak ada CD nggak ada ya. Terus kalau mau ngeset berarti kan set interface apa? VLAN min marketing ya. Huruf besar Pak ya. Marketing gitu ya. VLAN-nya mana Pak Ihya? Ini ya geser aja ya. VLAN min marketing. Addressnya interface VLAN marketing ya. Addressnya berapa Pak? 192.168 titik nomor absen. Absennya ini 1 kan ya. 1.1 misalkan ya. Jangan 11. Iya nggak apa-apa ya 11 ya. Slashnya 24. Udah gini aja. Nggak usah ada tentukan networknya, nanti otomatis. Anda enter, jenet. Kalau benar nggak muncul perintah ini. Kalau salah, contoh ini salah. Ini perintahnya kurang ya. Bisa kurang, bisa salah. Contohnya seperti ini. Ada keterangannya. Input masukannya, perintahnya ini does not match, tidak cocok sama interface-nya. Kita lihat interface-nya namanya apa ya? Namanya apa itu ya? VLAN kalau mini Pak Ihya. VLAN nggak ada min-nya. Ya, supaya adil dan makmur. Ya, ini tak ganti aja. Kasih min ya. Ini loh Pak, kasih min. Ini aja. Apply, oke. Kita coba lagi panah ke atasnya ada bekasnya ya. Bekas itu mantan ya. Enter, jeret. Number berapa? Numbernya number 1 misalkan ya. Error cancel gitu ya. Kita cek apanya yang kurang, kita cek. Set hostname mikrotik CLI. Sembarang ya, situsnya terserah Anda ya. Kita lihat langsung aja, nggak usah dibaca semua, langsung aja. Ternyata perintahnya ini. System identity set name. Ini, set name. Hostname lah Pak. IP Pak. Hostname-nya udah berhasil ya. IP address CLI. Yang ini aja lah. Ini soalnya PDF download nanti ya. Pakai CLI ya. Kita coba. Ini perintahnya. IP address add. Oh ada add-nya Mas. IP address add. Ketikkan ini. IP address add. Ini. Oh ada add-nya. Kita coba lah ya. IP address add. Address 192.168 nomor absen 1.1/24. Terus interface-nya VLAN min marketing. Iya bener ya. VLAN min marketing. Enter. Udah selesai. Kita lihat sekarang di IP addresses. Mana tadi? IP addresses.
Ini sudah jadi 192, 168, 11. Cuman ini kan harus hafal perintahnya Pean. Gitu. Makanya tahun sebelumnya itu ada siswa yang nanya, Pak besok ujiannya anak kelas 3 nih. Nomor CLA nopo Winbox Pak? Winbox santai aja nggak Winbox. Kalau betul ngapal perintah ya Pak gitu. KPI ngapal no, Linux ngapal no, Winbox ngapal, Pak. Mikrotik ngapal no. Wes nggak Winbox aja kayak menu add gitu aja. Udah beres, langkah berikutnya kita setting DHCP client. IP DHCP client add pilih Ether 1, pastikan kabel internetnya udah nyambung. Kita klik apply, pastikan di sini bound. Ini loh Mas, dapat IP. IP-nya berapa? Anda lihat di status. Ini IP-nya. Ya, pastikan sesuai dengan kabel sampean. Berarti ini kelihatannya kabelnya kebalik. Oke, berarti kalau 9, berarti nanti ini posisi meja sampean, PC komputer sampean lah ya, 9. Oke. Kita lihat di IP address sudah ada IP-nya. Ini ya, internet ya. Kalau sudah dapat IP Mas, otomatis tadi kan caranya kan gini, IP DHCP client kan ini kan ada ini kan ada DNS, ini kan default root kan ya. Nah, kalau ini ada yes, maka router Anda bisa connect internet. Kita coba ya. Tadi kan admin passwordnya 1 ya. 1. Tadi ada yang tanya soalnya, ini login di siapa ya? Admin, passwordnya apa? 1. Anda tadi siapa loh? Kita ping, coba ping ke Google misalkan. Google Pak, google.com. Replay kan ya? Ping ke detik.com. Ini contoh aja ya, situsnya nggak harus ini contoh. Ping ke 8844. Anda kalau ngerjakan tugas saya, jangan dicoba semuanya seperti ini, jangan. Ini contoh ya. Kok balik Google ya Pak? Enggak, ini contoh aja lah. Ini bisa replay Mas Hamid. Ini bisa replay gara-gara di sini. Ini loh Mas. Anda pilih yes. Terus di sini hubungannya sama routing. Mana routing Pak? Sebentar. Ini loh, IP route. Ini Mas. IP route. Berarti kalau ada pertanyaan, gimana cara menampilkan tabel routing? Klik IP, klik routers. Ini tabel routing. Router Anda ini bisa replay ke internet itu gara-gara ada makhluk ini loh Mas. Ini namanya default route. Ya, yang 0000/0 itu namanya default route. Ini kalau Anda hilangkan contoh ya. Kalau Anda hilangkan, ini Anda pilih no misalkan Mas. No. Klik apply. Maka di sini hasilnya ini Mas. Hilang. Kalau hilang maka di sini hasilnya sini Mas. Kasih kan internet Anda coba menang Google ya gak iso. New terminal ping ke Google. Admin 1. Ping google.com. Nggak bisa, nurut. Ini gara-gara default root-nya nggak ada setting. Ini ada setting. Yes. Apply. Oke. Kita lihat. Connect ya. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Beres ya. Jadi default root-nya hari ini beres. Oke. Sekarang yang static routing. Sekarang kita setting yang dasarnya dulu Mas. Bentar. Ngasih nama sudah ya. Sekarang Romon. Tool Romon. Enable dulu Pak. ID-nya pakai absen sampean. Berhubung saya itu absen 1 berarti 01. Iya kan? Passwordnya 123. Kalau angka nggak ada angka besar angka kecil ya angka ya angka. Klik apply, kita lihat kirinya berhasil, di sini muncul router lainnya. Gitu loh. Kalau muncul berarti benar. Berarti ini kan benar ya, muncul kan ya. Ini ya. Kalau sudah kita lihat hostname sudah SNTP sekarang ya. Berarti new terminal admin 1 ping id.pool.ntp.org enter stop. Ini tak kasih angka 1 stop IP sistem SNTP ya SNTP enable dulu Mas. Angka ini IP yang ini Anda blok, Anda copy, klik kanan copy atau klik kanan salin atau Ctrl C. Terus Anda tempelin di sini Mas. Ingat di enable dulu ya, di enable dulu. Tak rekam, di enable dulu. Di blok paste. Yang bawah juga gitu Mas. Ini Anda blok. Nolnya Pak. Iya, sorry. Klik kanan, copy. Paste sini Mas. Klik apply, pastikan di bawah ini muncul. Pool intervalnya muncul, active servernya muncul. Kalau sudah, sekarang kita tutup, kita buka di sistem clock jamnya Mas. Pastikan jamnya sesuai jam sekarang.
tanggal tahunnya udah sesuai ya, Asia Jakarta udah sesuai. Kalau nggak sesuai berarti ada yang salah. Udah ya beres. Roamon sudah, IP-nya Linux sudah, DNS sudah, DNS-nya belum. IP, DNS, checklist, allow remote request checklist. Udah. Play oke. Hostname sudah, Roamon sudah, internet gateway sekarang. Cara setting internet gateway. Tujuannya supaya klien bisa internetan ya. Kliennya VLAN tadi loh ya. IP firewall. Oke. Ini dihancurkan dulu aja ini. Oh. Ini tadi belum saya reset tadi ya. Belum saya reset ya. Ini ada ginian. Terus kita lihat. Enggak apa-apa wis yo, ada ginian dami-dami gini ya. Terus enggak apa-apa wis. Masuk ke NAT, klik add source NAT, ingat-ingat ya. Source NAT, out interface-nya pilih interface yang ke internet. Di kasus kita ini kan enter 1 Mas ya. Terus action-nya Mas query. Ya, ini bisa Anda modif ya, bisa Anda oprek bisa sih. Cuman hari ini sederhana ini dulu aja ya. Oke. Kita klik apply, oke. Oke. Ini kenapa kok 0 Pak? Byte-nya nih Mas. Kenapa kok 0? Soalnya belum ada klien yang connect. Ya. Sekarang saya buat percobaan. Yang Ether 2-nya saya kasih IP. Ini kan belum ada Ether 2 kan? Komputer saya kan connect ke Ether 2. Oke, sekarang kita kasih IP Ether 2-nya. Klik add, kasih IP. Misalkan IP-nya kelas C aja ya. Kelas C, IP private kelas C. 192.168 misalkan nomor absen plus 1. Absen saya kan 2, absen saya kan 1. Berarti rumusnya nanti ya. Rumusnya nanti yang Ether 2 itu adalah nomor absen plus 1. Absen sampai berapa? 20 Pak. Berarti plus 1, berarti 21. Absen saya kan 1 ya. Berarti kalau plus 1 berarti 2. Gitu kan ya. Titik 1 slash 20 yang beda Pak. 27 lah. Ya, 27 ya. 26, 27 lah ya. Klik ini untuk Ether. Jangan lupa, jangan sampai keliru ini Pak. Ether 2. Apply, kasih komen. IP config. Nah, untuk config. Oke, beres. Berarti yang dipakai 24, 26, 27. Beres ya. 24, 26, 27. Jadi kalau sudah, sekarang kita tutup. Kita buka DHCP. IP DHCP server. Klik DHCP setup, pilih interface 3. Ingat yang dibuat DHCP itu 3. Ether 2, VLAN marketing sama VLAN IT. Mana dulu Pak? Terserah Anda. Kita pilih yang VLAN IT dulu lah. Klik next, next. Tinggal next aja. Tinggal klik next. Oh, ini otomatis muncul Mas. Kalau slash 27 itu mulai 2 sampai 62. 2 itu first hostnya. Sorry, first hostnya. Iya, first hostnya. 62 itu last hostnya. Kenapa mau mulai 2 gak mulai 1? Iya, soalnya satunya udah dipakai. Berarti aslinya mulai 1 sampai 62 aslinya. Kenapa satunya nggak dipakai? Soalnya satunya udah dipakai tadi sama IP-nya VLAN IT. Ya, klik next, next, next. Oke. Pak, kenapa kok merah? Soalnya belum ada klien yang connect. Jadi setup VLAN marketing sekarang. Marketing. Kita klik next. Ini yang 124. Ya, klik next, next, next. Oke, beres. Sekarang VLAN Sekarang Ether 2. Jadi setup, pilih Ether 2, klik next, next. Next. Oke, ini nih. Kalau Ether 2 tadi kan 127 itu berarti seperti ini. Mulai dari 1 sampai 30. Ini kan 2, Pak. Iya, satunya udah dipakai sama VLAN sama Ether 2-nya gitu ya. Klik next. Oke, beres. Nah, ini kenapa kok warna hitam? Soalnya kabel saya, laptop saya itu nyambung ke Ether 2. Terus gimana cara membuktikannya? Kita lihat di sini. Ini kan belum ada klien yang request ya. Sekarang saya request. Cari requestnya gini caranya. Bukan network connection. Ini wifi-nya saya matikan dulu aja lah. Saya aja lah. Terus ini LAN card-nya kalau disamain itu local area network ya. Klik kanan properties, pastikan. Nah, ini kadang-kadang lupa, Pak nggak dapat IP Pak gitu ya. Unidentified Pak. Pastikan di TCP IP-nya ini sudah kosong, sudah automatic. Pastikan ini Mas. Ini automatic Mas, automatic. Oke ya. Jadi klik kanan disable enable Mas caranya Mas. Nah, enable itu dia itu identifying, dia itu mencari DHCP server. Nah, lihat nanti di sini ada keterangannya identifying. Kita refresh. Di sini harus muncul network, Pak. Berarti kalau muncul network, berarti klien Anda itu mbok HP, mbok laptop, mbok PC sudah menemukan pasangannya, sudah menemukan DHCP servernya. Dapat tapi berapa, Pak? Kita lihat klik kanan status
pastikan di internet. Di sini muncul atau statusnya berubah menjadi internet itu kalau Anda sudah setting DHCP. Anda sudah nyeting internet gateway di router Anda. Kalau Anda salah nyeting atau nggak disetting, lupa nyeting, terdisable konfigurasi internet gateway-nya, maka nggak bisa. Berarti nyetingnya harus benar. Kalau nggak benar ya mohon maaf nggak bisa. Terus di sini kita lihat IP-nya. IP-nya harus sesuai dengan apa yang Anda setting. Contoh Ether 2 tadi kan 192.168, nomor absen ditambah 1. Tolong perhatikan ini saya rekam. Nomor absen tambah 1. Harus sesuai. Kalau IP-nya misalkan loh, Pak, kok dapat IP-nya VLAN ya? Ini kan Ether 2, berarti salah. IP-nya harus sesuai dengan apa yang Anda setting, gitu ya. Anda lihat ini 2 kan benar ya? Gitu. Nanti Anda kalau mengumpulkannya via video, ya boleh seperti saya ini boleh. Tapi yang direkam adalah pengujiannya aja, bukan dari awal. Kalau saya ini kan dari awal. Anda nggak usah dari awal, pengujiannya aja Pak. Ini Pak ya, sekarang saya pindah ke VLAN 10. Ini lihat IP-nya Pak. Nah ini, sekarang saya pindah ke VLAN 20, ini IP-nya Pak. Sekarang saya coba ngeping ke internet Pak ya. Sekarang saya coba browsing Pak ya, gitu loh Pak. Oke, kalau sudah, sekarang kita lihat kliennya ini bisa connect internet. Saya buka internet. Saya buka command prompt, kita ping ke domain, misalkan mikrotik.com. Ya Kak Google lah ya Pak. Replay kan ya, dan seterusnya lah ya. Kalau sudah selesai Anda buat browsing, misalkan hacker, misalkan hacker rank, simbol apa nggak ngerti lah. Sekalian ini lah, wis ya. Misalkan ini Prey, oh no nggak Prey, libur. Oh ya wis. Wis, nah sudah selesai kan? Udah, langkah berikutnya. Sekarang apa lagi nih? Setting SSH. SSH gini, Pak. Ini enggak acak ya. SSH gini. Ini kan ada IP-nya, Pak. Anda perhatikan. IP service. Ini kan ada, Mas, makhluk namanya SSH. Pak, bisa nggak, Pak? Router saya tak remote, Pak. Dari rumah, dari tempat lain, dari komputer lain, dari HP. Bisa, Pak. Saya buktikan. SSH itu defaultnya kan 22. Anda kalau mau merubah silakan. Anda boleh merubah untuk alasan keamanan ya, untuk alasan keamanan. Tapi portnya harus port yang belum dipakai oleh servis lain. Contoh, Anda ganti menjadi 2222 boleh. Kalau Anda 22 Anda ganti 21 nggak boleh Pak, soalnya 21 miliknya FTP. 22 Anda ganti 53 nggak boleh, 53 miliknya DNS. Gitu ya. Kalau ingin aman, salah satu caranya portnya Anda rubah. Yang defaultnya 22 Anda ganti yang lain. Ini nggak kembar. Tak ganti 80 boleh Pak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? 80 miliknya HTTP. Cari port yang belum ada penggunanya. Misalkan 2222, 2121 gitu Pak. Wis ya beres. Ini kita biarin default dulu ya. Supaya nggak bingung ya. Kita biarin default dulu. Kalau mau belajar security ya nantilah. Sekarang cara ngeremotnya gimana Pak? Cara ngeremotnya? Cara ngeremotnya Anda pakai tools, pakai program, pakai utility, pakai aplikasi, pakai software namanya bisa putih, bisa Moba Extreme, bisa Excel. Terserah Anda. Saya pakai putih misalkan ya. Putih. Anda selain pakai putih boleh ya, terserah Anda ya. Pakai putih. Di sini pastikan dulu sebelum Anda ngeremot, pastikan dulu komputer Anda bisa ngeping ke gateway-nya, ke router Anda. Gateway-nya cara ngelihatnya gimana, Pak? Kalau ngelihatnya dari network connection ini, Mas, ya. Udah tahu kan cara munculkannya ini kan? Udah tahu kan ya? Yes. Copot jadi saya ngomongnya copot, boleh saya lihat durasi jam. Klik status, detail, ini kan ada gateway-nya, Mas. Nah, gateway ini tiap siswa beda-beda. Jangan sampai ada siswa nanti alasan, Pak, ten video ngoten ya Pak, 2.1 Pak. Iya, udah video Pak. Tadi tak bilang, sesuaikan sama absen sampean. Nah, kalau gak iso, aku nggak tolong, menurui ya. Aku lalu video ini dari 2.1, berarti video ini aku hoax kan? Enggak, ini contoh Pak. Contoh. Kalau saya, tak jelas nih, kalau saya 2.1. 2.1 yes. Pingin dulu, Pak, tak ping gimana cara ngepingnya? WinR, Windows R gitu Pak. CMD. Bisa Pak kecil Pak, nek Windows ku nerima Pak, gede oleh, cilik oleh. Sing gak nerima niku Linux karo Mikrotik Pak. Sama ini do Mikrotik sepurane, sama do Mikrotik new terminal admin 1. Sama ketik ini. Sing bener kan ngene Pak, Google ya, Google meneh. Wis gak apa-apa. Ngene kan. Ono arek lali caps lock nyala kesenggol mbok ya apa lah. Diketik, apa rek perintah rek ping google.com. Dicoba. Gak kena harus biju aku. Wow apa. Bolah. Oh dikandani besar kecil pengaruh. Linux karo Mikrotik. Lusius kok enggak Pak? Ya siji lah Pak.
sembuh karpean wis. Sekarang dibalak-balik sampai garing itu nih. Ini diketik apa, Pak? IP ini gateway sampean. Pinten, Pak? Loh, sampean delok, gateway sampean pinten? 2.1. Loh, iku lah aku lah. 192.168.2.1. Enter. Nanti kalau benar di sini muncul login ya, Mas. Kalau benar, login admin passwordnya 1. Gitu ya. Tapping dulu ya, sorry belum tapping ya. Nah, ini muncul, Mas. Anda nggak percaya tapping. Accept. Udah. Username-nya Pak, login yo Linux mau Linux. Inbox sampean apa, Mang? Admin kan. Nek Linux itu root. Mboten root apa? Allah. Nek bulu VASJ Linux lah. Iku root, Pak. Iki mikroti kok root ae. Admin. Admin passwordnya pinten, Pak? Passwordnya 1. Sing gawe password kan sampean. Ini 1, cuma nomor absen wis 1 ae. Ya wis ngene tok. Pastikan nanti router Anda bisa saya remote ya. Supaya routernya bisa diremote, caranya gini, Pak. Kalau diperhatikan caranya Anda masuk ke IP firewall NAT ya. Ini kan kasih komentar lah jika bingung. Iki internet gateway. Nanti videonya tak upload, tak kena VPN video ini ya. Tak tunggu luwih sukses, luwih pinter daripada klik add. Iki Pak diganti apa, Pak? Iki diganti DST NAT. Terus Pak protokol Anda ganti TCP. Tujuannya Pak, SSM portnya berapa? 22 Pak. Ya wis, gak usah ngotot tak 22. Wis. Kalau udah seperti ini, terus kita pilih di sini adalah actionnya ya. Terus di sini Anda pilih yang DST NAT. Di sini Anda pilih IP-nya mikrotik sampean. Ya, IP-nya mikrotik sampean. Gitu. Atau ginilah, nggak usah dulu lah. Nggak usah ini dulu lah, biarin aja dulu. Seperti itu aja wis. Nanti kita coba. Oke. Salah satu AnyDesk-nya dijalankan AnyDesk-nya, saya remote. Ya. Salah satu. Nggak apa-apa, nggak usah wis. Nggak apa-apa, ini video part 1 lah. Part 1 wis. Karek 2 menit ya. Next. Kalau udah selesai, ini internet gateway mari, Romon mari, hostname mari, NTP mari, SNTP mari, terus default routing mari, DNS mari, wireless lagi. Saat guring wireless kita setting dulu bridge. Berarti nanti bridge-nya kita gabung sama Ether 2. Berarti kalau saya bisa connect ke WiFi sampean, maka saya bisa remote router sampean. Oke ya. Misalnya ini ilmu bridge. Caranya gimana, Pak? Caranya gampang. Caranya gini. Langkah pertama Anda klik menu bridge. Ada. Berarti ilmu jaringan itu secara umum loh ya, dibagi 3. Ada ilmu namanya routing. Ada ilmu routing ya durinan router. Ya mulai dari static routing, dynamic routing dan teman-temannya lah ya. Yang kedua ada istilah switching. Belajar ilmu ini switch misalkan kayak VLAN, inter VLAN dan teman-teman inilah. Yang ketiga adalah bridging. Bridging itu menggabungkan merger. Bridging itu menggabungkan interface lebih dari satu. Misalkan port SJ45 ini gabung sama WiFi-nya bisa di bridging. Kita klik menu bridge lah ya. Klik menu bridge, terus kita buat bridge. Bridge-nya dikasih nama bridge 1 gitu aja ya. Bis. Apply, oke. Terus portnya yang mau kita gabung mana? Misalkan yang mau kita gabung adalah Ether 2 sama Ether 2 sama WLAN. Oke, kita klik add ini ya, klik add, pilih Ether 2, jangan sampai salah milih interface. Pilih Ether 2, pilih bridge 1. Pak, nama bridge-nya besok kalau saya kerja boleh diganti. Terserah Anda. Supaya gampang kita ganti wis ya. Wis. Klik apply, oke. Loh Pak, misalkan diganti jenengku boleh? Boleh. Nyambung nggak Pak? Nyambung. Kita coba, nggak percaya. Anda ganti misalkan ini diklik, Anda double klik lah. Bridge misalkan bridge 1 min Ihya. Huruf cilik Pak, gak sopan Pak. Ya wis, huruf cilik wis. Klik play, oke. Maka dok ini nyambung Pak. Dok port ini nyambung Pak. Bridge Ihya. Anda double klik ini nyambung Pak ini Pak. Wis. Pak, saya ingin gabung antara Ether 2 sama WLAN Pak, sama WiFi-nya yang di sini Pak. Siap. Caranya gini, klik add. Anda pilih di sini WLAN. Ya. Berarti di router Anda itu sudah ada WLAN-nya kok ya. WLAN 1, pilih bridge 1. Yang bawahnya nggak usah diotak-atik, tambah ngeluh tambah sampean gue ya. Sementara defaultnya dulu aja. Klik apply, oke.
Kalau sudah ada lihat, namanya kan bridge 1. Sekarang kita cek sekarang WLAN-nya ini kan masih posisi disable kan, non aktif kan, kita aktifkan. Cara mengaktifkannya di klik enable. Udah. Ini ada double klik, nanti wifi-nya muncul. Oke. Saran saya nanti apa jenenge Mas? Frekuensinya tak share ke Mas Robert. Frekuensinya seperti ini Mas. Frekuensinya bukan di sini, download ya. Ini frekuensinya. Nah, nanti di gelombang 2 saya jelaskan. Di video part 2-nya saya jelaskan. Berarti yang dipakai nanti hanya channel 1611. Yang dipakai nanti channel 1611. Berarti yang 1 itu 2412, yang 6 itu 2437. Ya. 2412, 2412, terus 2437 sama 2462. Ya. Berarti setiap siswa beda-beda. Misalkan yang absen 1 2412, yang absen sebelahnya 2437 gitu. Supaya tidak interferensi nanti. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke Winbox lagi sini, Mas. Anda double klik. Di sini masuk ke wireless, Mas. Masuk ke menu wireless. Di sini ada rubah menjadi AP bridge. Kalau ingin memancarkan sinyal, kalau ingin jadi access point, maka di sini Anda rubah menjadi AP bridge. Terus ini Anda pilih yang BGN. Ya, mohon maaf saya nggak bisa jelaskan panjang, nanti waktunya nggak nutut. BGN. Terus di sini Anda pilih 20 MHz. Kalau Anda tanya kenapa kok BGN, kenapa kok gak 40, kok 20, ya kapan-kapan tak jelaskan lah. Moga-moga panjang umur lah ya. Di sini ini ada yang tanya, ini apa maksudnya Pak? Ya salah satunya loh dari tabel tadi. Berhubung ini saya pertama kali ya paket 1 aja, paket 1. Channel 1 maksud saya gitu ya, yang ini. SSID-nya nanti tolong Anda pakai huruf besar. Cirinya berhasil nanti kalau ketika saya cek pakai HP, pakai tablet atau pakai laptop yang ada wifi-nya, maka muncul di sini hotspot, wifi gitu aja ya. Soalnya kita bukan hotspot. Wifi Ihya. Ini contoh ya, mohon maaf. Security-nya kita buat default dulu ya, nggak usah password dulu wis, nggak ngeluh-ngeluh. Kita klik apply, oke. Cirinya berhasil, maka di sini muncul Mas. Wifi ku saya disable sih, bentar. Aktif no Pak wifi ini Pak, ya sorry. Oke, kita lihat sekarang. Muncul nggak wifi-nya? Wifi-nya muncul. Ini Anda lihat, bukan yang ini. Wifi Ihya, wifi Emon, wifi Ihya muncul ya. Imron ada ya. Ya, tapi di sini kan belum ada IP-nya, Mas. Ya, wifi-nya belum ada IP-nya. Sekarang kita kasih IP. Oke, sekarang kita kasih IP. Cara ngasih IP-nya gini, Mas. Ini saya tutup. Caranya gini, IP addresses. Sekarang yang Ether 2 kita gabung. Tadi kan kita gabung. Berarti caranya ini Anda double klik. Ini Anda ganti, Mas, menjadi bridge. Berarti otomatis nyambung ke Ether 2 sama nyambung ke WiFi, sama-sama dapat IP itu. IP itu maksudnya IP 192.168 2 titik sekian gitu. Kita pilih bridge, Mas. Loh, Pak iki kok gak ono? Kalau pilihan ini Anda nggak ada, kemungkinan Anda belum buat. Klik apply, oke. Nanti di DHCP-nya maka error, muncul merah. Merahnya seperti apa? Merahnya seperti ini. IP DHCP server muncul merah seperti ini. Ini saya hancurkan dulu, mohon maaf. Muncul merah seperti ini. Muncul run slave interface. Ini kenapa? Soalnya dia kalau sudah jadi bridge, dia nggak mau disendirikan. Dia harus pakai interface bridge-nya. Yang kedua kan sudah jadi bridge kan. Kalau Anda pilih kedua maka error. Yang dipilih adalah bridge-nya. Ini Anda double klik cara gantinya, cara ngeditnya. Anda double klik, ini Anda ganti menjadi bridge 1. Nanti otomatis hitam sendiri kok. Oke. Kita lihat, kita itu cabang dia. Sebentar lagi kita masukkan network, kita balik lagi ke sini. Makanya nggak usah emosi di situ. Abang di situ. Masukkan network, masuk ke sini. Lah kalau sudah sekarang kita coba. Berarti sebentar. Sudah jam 11. Kurmudun dulu ya, sebentar. Saya buktikan kesampaian. Oke, sekarang di sini kita coba matikan pakai datanya, klik. Oke. Kalau matikan pakai data, terus saya coba di sini ngeping ke Google. Misalkan pakai ping tool lah saya, misalkan ya, pakai ping tool. Aplikasinya terserah sampean ya, ini contoh aja. Terus saya coba connect dulu Pak, connect ke WiFi namanya WiFi Ihya. WiFi Ihya. Kita lihat WiFi Ihya. Nah, ini WiFi Ihya itu ya, nggak ada passwordnya, terbuka open lah ya. Kita klik WiFi Ihya. Pastikan ada keterangannya connected atau terhubung. Ya.
Kita lihat mendapatkan, dia minta IP. Kalau udah dapat IP atau IP-nya masih tersedia, ya terhubung. Kalau Anda ingin tahu IP-nya, mungkin Anda sudah pro lah. Anda klik ini. Nah, di sini kan ada scroll ke bawah. Mohon maaf ini HP jelek ya, HP Vivo ini ya. Ini dapat IP. G jelek dari G ini ya. Alamat IP-nya ini. 192.168.2.28. Gateway-nya piro ya? Gateway-nya iki Mas, 2.1. DNS piro? Subnet SIM piro? Iki kalau 224, tadi 127 ya. Wis ngono lah. Nyambung enggak Pak? Ndo router Pak. Nyambung Pak. Ini bukti nih Pak. Oke, siap, saya buktikan. Saya masuk router, di router emang. Di mau router emang. Nah, ini kan ya. Kita lihat di lisis. Lisis itu IP DHCP server, menu lisis ini Pak. Kalau Anda ingin tahu siapa sing kono iki, kabeh piro sing kono iki. Hostname-nya apa dan seterusnya. Klik menu lisis. Ini muncul iki. Lenovo laptop saya. Vivo ya iki. Jadi sama elek mau ya iki. IP-nya berapa, Pak? IP-nya iki mau lho kene itu IP. Iki mau saya ini Bluetooth ini bisa ngeklik ini juga contoh. Saya klik IP-nya di sini ya. Klik. Nah, nanti muncul scroll. Iki gerak dhewe. Ini IP-nya adalah 2.28. Dia iki 2.28. Terus bisa nggak di ping, Pak? Dari Mikrotik? Bisa, Pak. Admin 1. Ping 192.168.2.28. Enter. Replay kan? Ini. Beres. Bisa Pak HP ngeping Pak? Bisa. Contoh laptop saya ini IP-nya tadi berapa laptop saya ini? Status 2.30 kan? Oke, sekarang saya ping. Cara ngepingnya perhatikan. Cara ngepingnya ya pakai program tadi, Pak. Salah satunya loh ya. Ping, ketik di sini. 192.168.2.30. Enter. Nah, nanti replay. Soalnya connect lah. Nanti kalau ada pasal udah selesai Pak. Tugas 4 Pak. Saya coba ping. Ini yang apa Mang? WiFi yang wireless, yang bridging gitu ya. Oke ya, ini video yang pertama. Nanti kalau kurang paham silahkan bertanya. Nanti saya lanjutkan di video part keduanya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.